Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, selanjutnya siapa yang tidak hadir pada hari ini, anak-anak? Raudatul, Bu. Kenapa dia tidak hadir? Izin. Sakit perut, Bu. Mana? Sakit. Oh, sakit. Semoga lekas sembuh ya untuk Rauda. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Lupa ya? Nggak belajar ya di rumah ya? Iya. Ya, pembelajaran kita pada minggu lalu yaitu tentang makanan halal. Nah, ada yang ingat makan halal itu apa? Ingat, Bu. Apa ya, jelaskan? Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan atau dianjurkan oleh syariat Islam atau agama Islam untuk dimakan. Ya, pintar. Yang lain ada yang tahu macam-macam makanan halal? Oh, lupa semua. Iya, Bu. Hah? Apa, Bu? Lupa ya? Apa? Oh ya, udah lanjut aja. Sebelumnya ada yang punya spidol? Ada, Bu. Oke, materi kita pada hari ini yaitu tentang puasa. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu arti dari puasa itu apa? Menahan lapar. Dari nafsu sampai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, betul. Puasa itu artinya menahan. Menahan itu dalam arti menahan diri dari lapar, dahaga, haus, serta menahan diri dari nafsu. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ibu minta waktunya sebentar ya. Mohon kepada anak-anak semua untuk materi yang Ibu jelaskan pada hari ini dicatat semua ya, disimpulkan. Di akhir nanti kita akan ada permainan. Nah, puasa itu artinya menahan diri dari lapar, haus, serta nafsu. Artinya, ketika kita sedang berpuasa, kita tidak boleh makan, minum, serta tidak boleh melakukan apa saja yang dapat membatalkan puasa. Nah, ada yang tahu apa yang dapat membatalkan puasa? Minum dengan sengaja. Ya. Kalau masuknya sesuatu dari lubang apa tuh? Nggak tahu, Bu. Nah, hal yang dapat membatalkan puasa itu seperti makan dengan sengaja, muntah dengan sengaja, minum dengan sengaja, serta ya yang lainnya. Nah, selanjutnya puasa itu ada yang tahu ada berapa macam puasa? Dua. Ya, puasa apa aja? Wajib dan sunnah. Nah, ya, puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, yang kita bahas sekarang yaitu puasa wajib bulan Ramadan. Nah, ada yang tahu nggak berapa hari kita puasa wajib dalam bulan Ramadan itu? 30. Nah, 30 hari, betul, pintar semua berarti ya. Ya. 30 hari dalam bulan Ramadan artinya sebulan penuh. Setelah kita melakukan sebulan penuh puasa, maka kita akan yaitu yang ditunggu-tunggu, hari lebaran atau hari kemenangan. Nah, itulah pembahasan mengenai macam-macam puasa. Selanjutnya memasuki yang terakhir yaitu syarat puasa. Ada yang tahu syarat puasa itu ada berapa? Islam. Ya, selanjutnya berakal sehat. Berakal sehat. Ya. Ada yang tahu lagi? Balik. Ya, selanjutnya. Nggak tahu, Bu. Lupa. Nah, benar semua ya yang kalian jawab. Ibu akan tambahkan sedikit. Syarat wajib puasa itu beragama Islam, balik, mempunyai akal, sehat jasmani rohani, bukan seorang musafir. Ada yang tahu musafir itu apa? Orang yang bukan Islam. Ya, betul. Musafir itu tidak dalam perjalanan. Berarti ketika kita puasa, kalau kita dalam perjalanan jauh, kalau kita mampu melaksanakannya tidak apa-apa, tetapi
jika tidak mampu ya boleh dibatalkan saja. Yang selanjutnya suci dari haid. Nah, kalian semua pasti sudah haid kan? Iya, Bu. Pasti sudah tahu kan apa itu haid? Belum, Bu. Belum, Bu. Ada yang belum, Bu. Sudah tahu, tidak usah dijelaskan. Yang selanjutnya yang terakhir itu mampu. Nah, mampu ini mampu dalam hal menahan diri dari lapar, haus, nafsu. Ya, itulah. Nah, itulah tadi penjelasan dari Ibu tentang pengertian puasa, macam-macam puasa dan syarat wajib puasa. Selanjutnya kita akan bermain ya. Kalian suka bermain tidak? Suka. Oke, semangat ya dalam bermain. Semangat, semangat. Oke. Selanjutnya ini kalian ada berapa orang ya? 6 orang ya? 6 orang. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dalam hitungan kelima kalian sudah dalam kelompok masing-masing ya. Nah, sudah terbagi dalam 3 kelompok ya. Selanjutnya setiap kelompok itu kalian silakan bikin pertanyaan masing-masing per kelompok itu 3 pertanyaan beserta jawaban. Nah, nanti sistemnya itu pakai sistem rebutan ya. Misalnya ini kelompok A yang dengan kelompok B dan ini kelompok C. Nah, misalnya kelompok A membacakan soal akan dijawab oleh kelompok B dan C, tapi rebutan mana yang duluan gitu. Nah, terus yang jawabannya benar akan mendapat poin 100 dan yang jawabannya salah poin akan dikurangi 10. Siap. Oke, Bu, beri waktu 5 menit dalam membuat soal ya, serta mencari jawaban. Nah, untuk menjawab pertanyaan nanti, sistemnya kalian boleh mengetok meja dengan alat yang telah Ibu berikan. Kelompok A, tolong bunyikan alatnya seperti apa? Oke. Kelompok B? Oke, kelompok C, tolong. Oke, mantap. Nah, di sini sudah ada 3 kotak ya untuk poin-poin dari kelompok A, B, C, dan seterusnya. Nah,
Oh, Devi, kirimi penjelasan. Nah, di sini sudah tertera nilainya. Untuk kelompok A sudah pasti tereliminasi. Karena kelompok A itu tereliminasi, maka kelompok B sama kelompok C itu nilainya sama. Jadi untuk penentuannya, kelompok A akan membuat satu soal lagi yang akan dijawab secara rebutan oleh kelompok B dan kelompok C. Nah, untuk kelompok A, bagaimana? Apakah sudah siap soalnya? Baiklah, kalau belum, Ibu beri waktu 2 menit untuk membuat soal ya. Nah, ini adalah babak penentuan ya anak-anak. Untuk kelompok B dan C akan dijawab soal secara rebutan. Untuk kelompok A, dipersilakan bacakan soal untuk B dan C. Pada kelompok B dan C, fokus ya. Nah, untuk kelompok A, dipersilakan bacakan soal. Soalnya tolong sebutkan rukun puasa. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Zon. Berarti kelompok C dikurangi 10 ya dari nilainya 4. Kelompok A sedang membacakan soal. Soalnya, sahkah puasa tanpa sholat tarawih? Kelompok B Sah. Alasannya? Karena puasa itu syaratnya harus Islam berakal sehat, balik dan suci dari hadas. Kalau tidak tarawih itu tidak membatalkan puasa. Ya, benar. 100 ya untuk B. Jadi total keseluruhan kelompok B 500, kelompok C 400. Jadi pemenang kuis pada hari ini jatuh pada kelompok B. Hadiah. Nanti Ibu kasih kalian hadiah ya. Oke, jadi kesimpulan dari kita pada hari ini yaitu puasa itu artinya menahan diri dari haus, lapar serta nafsu. Puasa ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu puasa sunnah dan puasa wajib. Puasa wajib itu dilakukan pada bulan Ramadan selama sebulan penuh atau 30 hari. Nah, adapun syarat wajib puasa itu beragama Islam, baligh, sehat, mempunyai akal, bukan seorang musafir, serta suci dari haid, dan yang terakhir yaitu mampu. Nah, dari materi kita pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, jika tidak sudah paham semua ya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, kalau sudah paham semua. Baiklah, mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa belajar di rumah ya. Iya, Bu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara seorang guru dalam memilih strategi dalam pembelajaran? Beberapa prinsip yang mesti dilakukan oleh pengajar dalam memilih strategi pembelajaran secara tepat dan akurat. Pertimbangan tersebut mesti berdasarkan pada penetapan tujuan pembelajaran, aktivitas dan pengetahuan awal siswa, integritas bidang studi atau pokok bahasan, serta alokasi waktu dan sarana penunjang serta jumlah siswa. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2, mengapa guru perlu memilih strategi pembelajaran ketika mengajar? Pemilihan strategi pembelajaran sangatlah penting karena dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswanya, guru akan termudahkan dalam menyampaikan pelajaran dan siswa akan termudahkan dalam memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan oleh guru dalam memilih metode pembelajaran. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan guru dalam memilih metode pembelajaran yaitu yang pertama tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa, yang kedua karakteristik bahan pelajar,
pelajaran atau materi pelajaran. Yang ketiga, waktu yang digunakan. Yang keempat, faktor siswa. Dan yang kelima, fasilitas, media, dan sumber belajar.